Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang 11 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pada persetujuan bersama DPR dan Presiden, dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU 11 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Dengan berkaca kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diputuskan oleh MK dalam uji formil dan uji materi ini, Partai Buruh berpendapat menunjukkan kegagalan partai politik di parlemen menyerap suara-suara, menyerap aspirasi rakyat, gagal dalam mengimplementasikan suara rakyat di tingkat parlemen. Mahkamah Konstitusi menyatakan cacat formal, menyatakan inkonstitusional walaupun ada kata-kata bersalah. Partai Buruh menyerukan kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia, termasuk Partai Buruh, belajar dari kasus ini, wajib hukumnya mendengarkan suara rakyat, berpihak pada rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan daulat tuan, bukan kepentingan korporasi, bukan kepentingan agenda-agenda asing yang ingin memasukkan kepentingannya melalui undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Pada hari ini Partai Buruh ingin menyampaikan beberapa pandangan atau sikap partai terkait dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Yang pertama, para pemohon uji formil dan uji material Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 atau kita kenal dengan Omnibus Law ke Mahkamah Konstitusi mayoritas dilakukan oleh para aktivis serikat buruh, serikat petani, buruh migran, pekerja rumah tangga, guru honorer, dan beberapa aktivis lainnya. Yang mereka ini adalah sekarang menjadi pengurus Partai Buruh. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh organisasi serikat pekerja, serikat petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, dan kelompok-kelompok kaum marginal lainnya merupakan cerminan sikap daripada Partai Buruh. Nah, itu dulu yang perlu kami tegaskan. Karena para aktivis gerakan sosial tadi dan sekarang menjadi para pemimpin Partai Buruh, maka sikap organisasi-organisasi serikat pekerja, serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, PRT, buruh migran, guru honorer, dan organisasi-organisasi sosial lainnya, gerakan sosial lainnya, saya ulangi, menjadi sikap tegas Partai Buruh. Yang kedua, karena ini adalah menjadi sikap Partai Buruh, yaitu atas keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap uji formil dan uji material Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, maka Partai Buruh akan mengambil langkah-langkah organisasi, langkah-langkah partai untuk memastikan keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berjalan di tingkat lapangan. Propaganda akan dilawan dengan propaganda. Penjelasan akan dilawan dengan penjelasan. Sikap politik akan dilawan dengan sikap politik. Artinya, bila mana pemerintah dan orang-orang yang tidak sepaham dengan keputusan MK melakukan propaganda berulang-ulang,
maka Partai Buruh bersama organisasi-organisasi yang melakukan gugatan ke MK tersebut akan melakukan propaganda. Penjelasan-penjelasan dari pemerintah dan kelompok-kelompok yang tidak sepakat dengan keputusan MK, maka Partai Buruh bersama organisasi-organisasi pemohon gugatan tersebut pun akan melakukan penjelasan-penjelasan sesuai apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Itu sikap Partai Buruh. Yang ketiga, ada substansi putusan MK yang Partai Buruh, saya ulangi, ada substansi putusan MK yang Partai Buruh setuju terhadap isinya dan akan mengawal terus-menerus secara politik dan gerakan terhadap isi putusan MK tersebut. Substansi putusan MK tersebut antara lain yang didukung oleh Partai Buruh dan mendukung gerakan Serikat Buruh, Serikat Nelayan, Serikat Petani, Serikat Guru, PRT, Buruh Migran, dan kelompok-kelompok marginal lain tersebut, isi yang akan kami dukung adalah: 1. MK secara tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat formil. Secara tegas menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja adalah cacat formil karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini bisa dilihat pada putusan angka, sekali lagi putusan MK, angka 3.19, halaman 412. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap tata cara pembentukan Undang-Undang 11 2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang, terjadi perubahan penulisan beberapa substansi pada persetujuan bersama DPR dan Presiden dan bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah berpendapat proses pembentukan UUD 11 2020 adalah tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Jelas di situ MK menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat formil dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu pada pertimbangan keputusan MK angka 3.19 halaman 412. Partai Buruh secara politik akan mengambil langkah-langkah dan gerakan, mengambil langkah-langkah bersama organisasi yang memperjuangkan keputusan MK tersebut agar memastikan cacat formil menyebabkan Undang-Undang Cipta Kerja tidak berlaku. Walaupun nanti ada bersyarat di amar putusan MK nomor 4. Nomor 2, MK secara tegas menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pertama, nomor 1 cacat formil, itu di putusan angka 3.19 halaman 412. Yang kedua, dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dituangkan dalam amar ketiga putusan MK. Yang ketiga, bahwa MK menyatakan inkonstitusionalitas Undang-Undang Cipta bersifat inkonstitusional bersyarat. Pengertian bersyarat, MK mempertimbangkan adanya persoalan obesitas regulasi atau tumpang tindihnya regulasi. Tapi tidak mengurangi keputusan MK yang menyatakan cacat formil dan inkonstitusional. Kalau bersyarat karena MK mempertimbangkan obesitas regulasi. Nah, syaratnya itu dalam bentuk diperbaiki 2 tahun paling lama ke depan. Yang berikutnya, apa perbaikan yang diperintahkan oleh MK? Nah, ini Partai Buruh berpendapat, apa yang dimaksud MK memberi syarat perbaikan
terhadap apa yang dilakukan secara prosedural pembahasan Undang Cipta Kerja tersebut. MK mengatakan pembentuk undang-undang harus terlebih dahulu memperbaiki Undang-Undang P3. Undang-Undang P3 adalah peraturan pembentukan perundang-undangan sebagai landasan hukum pembentukan Omnibus Law. Baru setelah itu membentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sesuai dengan tata cara yang diatur dalam revisi Undang-Undang P3 tersebut. Partai Buruh melihat ini dan bisa dibaca dalam butir 3.20.2 halaman 413 halaman 413 pertimbangan putusan MK. Bahwa pilihan Mahkamah untuk menentukan UU 11 2020 dinyatakan secara inkonstitusional secara bersyarat tersebut dikarenakan Mahkamah harus menyeimbangkan antara syarat pembentukan sebuah undang-undang yang harus dipenuhi sebagai syarat formil guna mendapatkan undang-undang yang memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Di samping itu juga harus mempertimbangkan tujuan strategis dari dibentuknya UU AKU. Oleh karena itu dalam memberlakukan UU 11 2020 yang telah dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap keberlakuan UU 11 2020 AKU, sehingga maka memberikan kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang 11 2020 berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku dan standar di dalam membentuk Undang-Undang Omnibus Law yang juga harus tunduk dengan kepenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang telah ditentukan. Jelas, MK mengatakan perbaikan paling lama 2 tahun yang harus dilakukan oleh pemerintah dan DPR didahului dengan revisi dulu Undang-Undang P3. Jadi jangan sembarangan. Kalau ada kemudian menteri terkait menyatakan Undang Cipta Kerja berlaku, itu jelas keliru dan absurd. Itu namanya propaganda. Karena menteri terkait mewakili pemerintah berulang-ulang hanya menyebut amar putusan nomor 4. Berulang-ulang, itu namanya propaganda. Keliru dan salah. Seolah-olah tidak ada putusan lain. Tadi sudah jelas MK mengatakan cacat formil, MK mengatakan inkonstitusional, kemudian MK menyatakan inkonstitusional bersyarat. Pengertian bersyarat adalah memperbaiki paling lama 2 tahun, dan pada proses memperbaiki paling lama 2 tahun Undang-Undang Cipta Kerja tersebut didahului dengan revisi Undang-Undang P3. Peraturan pembentukan perundang-undangan itu dicantumkan oleh MK dalam pertimbangan butir 3.20.2 halaman 413. Pertanyaan berikutnya adalah implikasi hukum apa yang terjadi sejak putusan MK dibacakan sampai dengan berakhirnya tenggang waktu 22 tahun yang diberikan oleh MK. Jawabannya adalah selama kurun waktu itu Undang-Undang Cipta Kerja belum dibatalkan, dia masih dinyatakan berlaku, tetapi dengan pemberlakuan yang bersifat limitatif. Ya, hal ini dapat dilihat yang disebut limitatif. Pertama dengan tempusnya, dari sisi waktu Undang-Undang Cipta Kerja berlaku maksimal 2 tahun. Jadi limitatif. Pemberlakuan yang di amar keputusan nomor 4 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku, tapi limitatif. Karena tempusnya adalah diberikan 2 tahun paling lama. Apabila dalam jangka waktu tersebut pembentuk undang-undang tidak melakukan perbaikan, maka sifat inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja berubah menjadi inkonstitusional permanen. Ya, kalau dia inkonstitusional permanen, berarti semua peraturan-peraturan yang dicabut oleh MK berlaku kembali. Undang-Undang nomor 13 2003 tentang tenaga kerja, Undang-Undang Pokok Agraria tentang yang terkait dengan pertanian, Undang-Undang yang terkait dengan masyarakat adat, Undang-Undang yang terkait dengan lingkungan hidup, Undang-Undang yang terkait dengan HAM, Undang-Undang yang terkait dengan perlistrikan, semua berlaku kembali. Bila 2 tahun tidak selesai, yang didahului dengan revisi Undang-Undang P3 dulu, baru masuk revisi Undang-Undang Cipta Kerjanya sendiri.
Yang terakhir, Partai Buruh menyatakan harus dilihat amar keputusan nomor 7. 7. Menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan, kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573. Ya, jadi pemerintah jangan mengulang-ulang propaganda, dan pengusaha-pengusaha ini propaganda amar keputusan nomor 4, tapi juga amar keputusan nomor 7. Di sini amar keputusan nomor 7 mengatakan, putusan MK menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jelas, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Contoh, turunan daripada Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Dalam PP nomor 36 tentang pengupahan tersebut, pasal 4 menyatakan bahwa kenaikan upah minimum adalah kebijakan strategis. Nah, kejebak sendiri pemerintah. Berarti poin amar putusan poin nomor 7, pasal PP nomor 36 nggak berlaku. Ditangguhkan. Apa implikasinya? Semua SK-SK gubernur tentang upah minimum provinsi dibatalkan, ditangguhkan, nggak boleh berlaku. Itu MK yang menyatakan. Begitu pula upah minimum kabupaten kota yang belum ditetapkan, dia harus tidak mengacu kepada PP nomor 36 tahun 2021 itu yang bilang bahwa upah itu strategis. Dan MK kalau bilang kalau strategis ditangguhkan. Maka penetapan upah minimum kabupaten kota harus mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 2003 yang lama atau Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015. Partai Buruh secara politik dan gerakan berpendapat amar putusan nomor 7 adalah amar putusan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi mengikat. Karena di sebelumnya dikatakan cacat formil Undang-Undang Cipta Kerja, inkonstitusional Undang-Undang Cipta Kerja, dan berlaku tempus limitatif 2 tahun paling lama, dan ditegaskan oleh amar keputusan nomor 7 yang menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Contoh yang perihal berkenaan dengan lingkungan hidup dan petani tentang tanahnya, yang berhak dengan hak asasi manusia, yang berkenaan dengan ketenaga listrikan, yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka amar putusan nomor 7 ini Partai Buruh berpendapat semua dinyatakan tidak berlaku atau ditangguhkan sampai keluarnya perbaikan Undang-Undang P3 dan juga perbaikan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Secara umum, klaster 1 sampai klaster 11 betul Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sesuai amar putusan nomor 4. Tapi tidak boleh berhenti di nomor 4. Ini propaganda menteri ini. Menurut Partai Buruh tidak menunjukkan kenegarawanan. Harusnya menurut Partai Buruh melihat amar putusan nomor 5, amar putusan nomor 6, dan yang paling terakhir amar putusan nomor 7. Yang terakhir, dengan berkaca kasus Undang-Undang Cipta Kerja yang telah diputuskan oleh MK dalam uji formil dan uji materi ini, Partai Buruh berpendapat menunjukkan kegagalan partai politik di parlemen
menyerap suara-suara, menyerap aspirasi rakyat. Gagal dalam mengimplementasikan suara rakyat di tingkat parlemen. Dan persoalan hajat hidup orang banyak, hajat hidup rakyat Indonesia gagal diterjemahkan oleh partai yang ada di parlemen. Saya ulangi, suara-suara rakyat yang ingin disampaikan ke partai-partai yang ada di parlemen gagal. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan cacat formal, menyatakan inkonstitusional walaupun ada kata-kata bersalah. Partai Buruh menyerukan kepada seluruh partai politik yang ada di Indonesia, termasuk Partai Buruh, belajar dari kasus ini, wajib hukumnya mendengarkan suara rakyat, berpihak pada rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan daulat tuan, bukan kepentingan korporasi, bukan kepentingan agenda-agenda asing yang ingin memasukkan kepentingannya melalui undang-undang, termasuk Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 Omnibus Law. Partai Buruh akan bersama semua gerakan elemen serikat buruh, serikat petani, serikat nelayan, buruh honor, PRT, buruh migran, dan seluruh jajarannya akan menjaga dan mengamankan keputusan Mahkamah Konstitusi.